فإن ظن الاستقامة في ذلك جميعه أو بعضه فلا تغترن بذلك ولينظر إلى قصده بجميع طاعته. Jika seorang hamba sudah yakin telah beristiqomah pada semua hal-hal yang berhubungan dengan anggota tubuh tentang ketakwaan, maka seorang hamba jangan sampai terperdaya atau jangan sampai tertipu. Maksudnya bagaimana? Hal arada bi kulli wahidatin minhunna wajha Allah subhanahu wa ta'ala amla. Maka seorang hamba harus perhatikan lagi, harus diteliti lagi niat atas semua ketaatan-ketaatan tersebut. Apakah ia mengharapkan ridho Allah dalam semua ketaatannya atau tidak? Itu harus difikirkan lagi oleh seorang hamba. Pada penjelasan di depan tadi, seorang hamba kan diharuskan untuk menjaga semua anggota tubuhnya secara zahir dulu, menjaga ketaatan zahir dulu, baru pindah ke dalam hati. Sebagaimana penjelasan di depan itu harus menjaga lisan, tangan, semua anggota tubuh. Ada sebuah riwayat bahwa salah seorang Bani Israel telah pergi menuntut ilmu ke luar negeri. Kemudian berita tentang pelajar tersebut sampai terdengar oleh salah seorang nabi mereka pada zamannya Bani Israel ini. Kemudian pelajar tersebut dipanggil oleh nabi. Lalu sang nabi itu bersabda, "Khaffillah fi sirri wal alaniyah wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Wanzur khubzaka alladhi ta'kulhu hatta yakuna minal halal." Wahai pemuda, kata seorang nabi ini kepada pelajar, sesungguhnya aku menasihatimu tentang 3 perkara yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang zaman akhir. Apa saja 3 perkara itu? Wa amsik khafillah fi sirri wal alaniyah. Yang pertama itu kamu harus takut kepada Allah baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Ini takwa. Pertama itu harus takwa. Ini ilmu untuk para salafus salih dan ilmu ulama-ulama pada zaman akhir juga sama menggunakan 3 perkara itu. Yang kedua, wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Yang kedua adalah tahanlah lisanmu dari menjelekkan makhluk. Ini penting, menjaga lisan, menjaga anggota tubuh dari menjelekkan sesama makhluknya. Itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Jagalah atau lihatlah rotimu yang akan kamu makan sehingga jelas kehalalannya. Ini 3 perkara yang salah seorang nabi Bani Israel pada waktu itu nasihatkan terhadap pelajar beliau. Nah, setelah mengerjakan ketaatan kepada Allah, lisan kita, tangan kita, kaki kita untuk taat kepada Allah, apa yang harus kita kerjakan, apa tindakan selanjutnya, faktor selanjutnya. Maka untuk selanjutnya adalah kita perhatikan niat kita. Apakah dalam hal tersebut memang betul-betul karena Allah, semata-mata ridho karena Allah atau tidak? Ini perhatikan. Fa in safa lahu dzalik wa ma a'azza safa'ahu falyanzur hal a'jaba bi nafsihi fara'a annahu li ajli ta'ati khairun min ghairihi amla. Jika sudah diteliti, maka langkah selanjutnya adalah kita harus perhatikan apakah ia merasa bangga atau ujub hingga merasa lebih baik daripada orang lain karena ketaatannya. Jadi yang pertama kita harus teliti niat karena Allah apa tidak. Yang kedua, ujub,
atau bangga diri, apa tidak? Kemudian langkah selanjutnya, fa in lam yara nafsahu khairan min ghairihi fi syai'in min ta'ati falyanzur hal takabbara ala ibadillahi bisababi dzalika amla. Jika ujub sudah kita lewati, maka langkah selanjutnya adalah apakah ia bersikap sombong atau takabbur terhadap para hamba-hamba Allah atas ketaatannya. Ini yang ketiga adalah takabbur. Fa in safa lahu dzalik wa ma a'azza an yasfuwa falyanzur hal asnada istiqamatahu ila azmihi wa azmihi am nasaba dzalika ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Jika kita telah meneliti pekerjaan-pekerjaan kita tentang takabur, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memperhatikan apakah ia menyandarkan keistiqomahannya tersebut pada tekad dan keteguhannya sendiri, atau ia nisbatkan, ia sandarkan keistiqomahannya itu hanya kepada Allah. Jadi kita harus perhatikan apakah dalam kebaikan ketaatan ini saya sandarkan kepada manusia, atau kami bangga sendiri karena pekerjaan kami, apa saya sandarkan kepada Allah. Fa in safa lahu dzalika ma'a izzatihi wa nadrihi wa nadradihi falyanzur hal a'jabathu nafsuhu bidzalika amla. Setelah selesai diteliti tentang sandaran atas ketaatannya, maka langkah selanjutnya adalah apakah dirinya merasa ujub atau tidak dengan hal tersebut. Nah, ini atas ketaatan-ketaatan yang dilakukan, kita teliti apakah ketika kita melakukan ketaatan kita ada rasa ujub, ada sifat ujub di dalamnya. Diteliti lagi. Fa in safa lahu dzalika ma'a gharabatihi falyanzur hal adalla 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi istiqamah amla. Kemudian setelah kita teliti apakah di dalamnya ada ujub, langkah selanjutnya adalah harus meneliti keistiqomahannya itu ia tunjukkan untuk bangga-banggakan kepada Allah atau tidak. Apakah dalam semua tindakan keistiqomahannya, ketaatannya itu hanya untuk bangga-banggaan kepada Allah atau tidak, itu diteliti lagi. Fa in safat lahu hadhihi al-ahwal al-muta'alliqah bit-ta'at falyanzur fi ma'asi ukhra hal tadkhulu minha qalbuhu am la kal hasadi wasyamata wa iradatil uluwi fil ardi. Jika dalam keadaan-keadaan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan hati di atas sudah kita perhatikan, sudah kita teliti dalam hati kita, maka kita harus memandang, melihat terhadap maksiat-maksiat yang lain, seperti hasad atau senang atas musibah yang menimpa orang lain, keinginan untuk menjadi hebat di muka bumi. Kita teliti lagi dalam hati kita, apakah hatinya itu sudah bersih atau tidak. Maka kita lebih meneliti hati kita. Jadi melakukan ketaatan itu ya tidak semudah kita lakukan kebaikan sudah gitu. Tapi untuk para salafus sholih atau orang-orang yang para ulama, para wali Allah, itu tidak hanya sebatas melakukan kebaikan kemudian sudahlah biarkan. Mereka masih meneliti kembali. Setelah anggota tubuh mereka itu melakukan kebaikan, ketaatan, maka mereka pindah ke dalam hati mereka. Beliau-beliau itu tidak hanya berhenti terhadap pekerjaan lahiriah saja, tapi mereka itu juga meneliti pekerjaan batinnya, yaitu hati. Jadi untuk ketaatan hati ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kalau kita sudah mengerjakan kebaikan dengan anggota tubuh kita secara lahiriah, secara nampak, secara lahir, maka langkah selanjutnya adalah kita teliti hati kita secara batin. Umpama saya contohkan. Contoh misal, sekarang sudah ramai di media sosial, kadang ada donasi secara online, menyumbangkan sebagian hartanya untuk kebutuhan ilmu atau kadang pembangunan pesantren.
Itu kan yang dilakukan, yang melakukan adalah anggota zahir kita, tangan kita. Kemudian kita transfer ke rekening si pencari donasi tersebut. Lalu ketika anggota tubuh kita melakukan kebaikan, maka sesuai dengan tahap yang kita pelajari tadi, yang pertama harus diteliti apakah dia itu melakukan ketaatan atau kebaikan semata-mata karena Allah atau tidak. Oke lah, itu kan semata-mata karena Allah seumpama. Maka tahap selanjutnya adalah kita harus meneliti apakah dalam ketaatan tersebut ketika kita mentransfer uang tersebut ada rasa ujub, bangga diri terhadap diri kita. Oh, ini sumbangan saya pasti paling banyak, menyumbang sekitar 2 juta lah untuk donasi pembangunan pesantren. Ini kalau bukan saya, tidak akan ada orang yang mau menyumbangkan senilai 2 juta ini, gak ada. Nah, ini sudah masuk pada sifat ujub. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau kita bersih dari ujub, maka langkah selanjutnya adalah kita meneliti sifat takabur, sombong. Setelah kita mentransfer uang tersebut, kita meneliti tentang ujub, kita pindah meneliti sifat sombong. Sombong itu takabur, bangga-banggaan. Bedanya dengan ujub itu apa? Kalau sombong sebagaimana kami dengarkan dari Habib Haidar itu, kalau sombong itu dia tampakkan ke orang lain. Ini ada biasanya kan ada tanda bukti, itu tanda bukti transfer, ini tanda bukti transfer saya terhadap salah satu pembangunan pondok pesantren. Ini senilai 2 juta. Ini kalau bukan saya, gak ada orang yang bisa mendonasikan sebesar ini. Itu mereka tampakkan kepada sesama manusia. Ini karena kekayaan saya, ini karena kekayaan suami saya, umpama. Itu sombong namanya. Tapi kalau ujub itu mereka cuma dalam hatinya saja. Jadi ujub itu rada-rada ada sifat apanya ya, ada sifat gilanya lah, bicara sendiri. Oh ya, umpama lah dia sudah transfer uang senilai 2 juta itu tadi, umpama, lalu dia sambil fikir-fikir sejenak, ternyata saya hebat ya. Itu ujub. Iya, hebat karena uang 2 juta saya transferkan untuk pembangunan pesantren. Subhanallah, ini hebat saya. Itu ujub, bicara dengan dirinya sendiri, bangga atas pekerjaannya sendiri. Lanjut, tahap selanjutnya setelah ujub dan sombong, kita teliti lagi apakah dalam keistiqomahan ketaatannya tersebut kita sandarkan kepada Allah atau sebaliknya. Maksudnya dalam pekerjaan mentransfer uang 2 juta untuk didonasikan, kita berpikir hanya karena kita itu merasa hebat sendiri, atau kita sandarkan kepada Allah. Weslah, ini memang takdir Allah untuk didonasikan umpama. Akhir itu kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau kita bangga-bangga, ya bedanya tipis lah dengan ujub itu tadi. Merasa bangga, menisbatkan semua donasinya itu untuk dirinya sendiri. Bangga-banggaan kepada dirinya sendiri. Kemudian setelah kita teliti atas sandarannya itu kepada Allah atau bahkan dirinya sendiri, langkah selanjutnya adalah kita harus memperhatikan lagi apakah ada rasa ujub dengan hal tersebut apa tidak. Jadi diteliti lagi sandarannya kepada Allah itu masih ada rasa ujub apa tidak. Kemudian setelah diteliti tentang ujub apa tidak, langkah selanjutnya adalah donasi sebesar 2 juta tersebut, apakah itu untuk bangga-banggakan kepada Allah apa tidak? Apakah ini Allah hambamu umpama? Itu harus diteliti lagi. Ini hambamu sudah mendonasikan harta sebesar 2 juta umpama. Itu harus diteliti lagi oleh kita dalam hal kebaikan, dalam hal semua aman atau perbuatan yang kita kerjakan. Lebih-lebih sombong ya. Dari
Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu pernah berkata, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja'u furanuha, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja'u furanuha. Setiap maksiat yang timbul dari syahwat dapatlah diharapkan ampunannya. Akan tetapi setiap durhaka yang timbul dari sikap sombong, maka tidak dapat diharapkan ampunannya. Karena apa? Lianna maksiata iblis kan asluha minal kibr. Karena kedurhakaan iblis itu berpangkal dari kesombongan. Wa zalata sayyidina Adam kan asluha minal syahwat. Sedangkan kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam berpangkal dari syahwat, yaitu sombong. Jadi menurut beliau Syekh Sufyan Ats-Tsauri, kalau setiap kemaksiatan itu dari syahwat, oke lah, insya Allah bisa diampuni dosanya. Tapi kalau sombong ini sulit, karena iblis, bandingannya itu iblis dengan Nabi Adam. Iblis itu dikeluarkan di surga karena sombong, Nabi Adam karena syahwat. Ternyata apa yang terjadi? Iblis itu dicampakkan bumi oleh Allah, maka dan akhirnya nanti masuk neraka. Itu karena kesombongannya. Maka jaga diri kita untuk tidak sombong. Tidak sombong. Nah, jika sudah diteliti atas semua pekerjaan kita, hati kita apakah hanya diridhokan Allah, adakah rasa ujub, adakah rasa sombong, apakah dalam setiap ketaatan kebaikan kita sandarkan kepada Allah atau malah kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Maka selain itu kita harus meneliti kemaksiatan yang lain, seperti sifat hasad, senang atas musibah yang menimpa orang lain, atau keinginan untuk menjadi hebat di atas bumi. Itu harus diperhatikan juga. Senang atas penderitaan orang lain, temannya dimarahi oleh atasannya, malah dia bangga. Dalam sebuah perusahaan ada salah seorang teman dimarahi oleh atasan, entah apa, terlepas dari kesalahan apa yang dia perbuat, dia malah bangga. Biarin dimarahi, nanti kan saya bisa jadi naik pangkat. Nah, itu tidak boleh. Senang atas musibah atau penderitaan orang lain. Hasud menginginkan kenikmatan orang lain pindah kepada diri kita, atau toh walaupun tidak pindah kepada diri kita, intinya hilanglah kenikmatan itu pada orang lain. Orang lain itu senang-senang memiliki nikmat dari Allah, kita sibuk begitu. Itulah hasud. Orang lain nikmat, kok kita yang sibuk gitu. Maka jaga diri kita agar terhindar dari sifat-sifat ini. Ini membahayakannya. Karena nanti kalau hati kita itu sudah selalu dirasuki oleh sifat-sifat seperti ini, maka akan berbuat fatal nanti. Akan timbul penyakit di dalam hati kita yang tidak bisa tersembuhkan. Kalau teman kita, tetangga kita punya nikmat, ya sudah, biarin saja. Kita syukur, alhamdulillah. Teman kita punya nikmat uang, umpama sebesar berapa lah gitu, kita syukur. Ya siapa tahu kan kita bisa diberi pinjaman. Teman kita punya mobil, kita syukur saja. Ya mudah-mudahan saja kalau kita butuh mobil, dia kasih pinjaman kepada kita. Itu harapkan kebaikannya saja. Kita harus husnudzon, bukan malah suudzon. Baik, kembali ke kitab. Fa idza tabara dzalika jami'ahu wa ansafa min nafsihi arafa annahu kana hariban 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa ya'taqidu annahu haribu ilaihi wa mu'ridun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah merenungkan atas pekerjaan-pekerjaan kita, kebaikan kita secara zahir maupun secara batin, kita sudah perhatikan, maka andaikan kita meneliti diri kita secara adil, ini menurut musannif, andaikan seorang hamba itu meneliti semua kebaikannya itu secara adil, dia akan sadar bahwa annahu kana hariban 'anillahi subhanahu wa ta'ala
wa huwa ya'taqidu annahu hadibun ilaihi. Ia sadar bahwa ia malah semakin jauh kepada Allah, sedangkan ia itu merasa mendekati Allah. Di saat kita yakin kita mengerjakan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, malah itu yang membuat kita lebih jauh dari Allah. Itu karena sifat hatinya itu tadi tidak baik. Jadi kita menyangka ini pasti lebih dekat kepada Allah, ini pekerjaan pasti diterima oleh Allah. Malah itu kadang yang lebih menjauhkan kita dari Allah. Wa mu'ridun 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa ya'taqidu annahu muqbilun 'alaihi. Kita yakin atas semua ketaatan yang kita lakukan itu sedang menghadap kepada Allah. Bahkan esensinya pada hakikatnya itu merupakan berpaling, pekerjaan yang memalingkan diri kita daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin atas ketaatan kita itu semakin diterima oleh Allah, tapi malah itu sebaliknya akan menjauhkan kita, akan menjadikan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita meneliti hati kita lebih dalam lagi. Wa mu'tamidun ala khalqi wa huwa ya'taqidu annahu mu'tamidun alaihi wa mufawwidun ilaihi. Atas pekerjaan, kebaikan atau ketaatan yang kita lakukan, kita yakin umpama, oh ini pasti pekerjaan saya sudah pasrahkan kepada Allah. Malah kadang pekerjaan itu yang membuat kita itu bersandar kepada makhluk. Maka kita harus meneliti lagi lebih dalam, lebih selektif, lebih teliti lagi dalam memperhatikan hati kita renungkan supaya pekerjaan-pekerjaan kita yang kita anggap itu makin mendekatkan diri kepada Allah, malah pekerjaan itu yang membuat kita semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau kita mengerjakan kebaikan haruskah seperti ini? Intinya beginilah, kita tidak usah mulu-mulu dalam penelitian ini. Intinya kita kerjakan kebaikan lalu kita lupakan itu. Kita kerjakan kebaikan lalu ya sudahlah begitu. Jangan kita pikirkan bagaimana dan bagaimana. Ini memang ketelitian para salafus saleh, ketelitian para wali min awliyaillah, ketelitian para ulama dalam mengerjakan. Kalau kami sendiri orang awam mau meneliti seperti ini, subhanallah, masya Allah, jika jadi. Kalau kita mau mengerjakan kebaikan, wah ini majelis ilmu, enggak, takut, khawatir nanti ketahuan manusia, nanti ria, ujub dan lain sebagainya. Kapan jadi kebaikannya? Makanya sudah, kita kerjakan kebaikan, jangan terlalu berpikir keras akan hal semacam itu. Tapi ini dibutuhkan memang pada waktu-waktu tertentu kita renungkan, jadi renungan. Wakillah ada salah seorang ulama mengatakan, maka lebih ta'ah indallahi qariban kana bainan nasi wariban. Barang siapa yang karena berbuat taat menjadi dekat kepada Allah, maka dia merasa asing hidup di tengah manusia. Nah ini, jika seseorang itu sudah melakukan ketaatan, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu merasa tidak nyaman bersama lagi dengan manusia. Jika sudah nikmat bersama dengan Allah, maka dia itu akan melupakan dunianya. Karena dunia dan akhirat itu ada yang mengatakan dunia dan akhirat itu sama dengan barat dan timur. Ketika kita mendekat kepada akhirat, maka bersiaplah untuk menjauh dari dunia. Tapi jika kita sudah mengejar-ngejar dunia, maka pasrahlah atau bersiaplah untuk jauh dari akhirat. Ya sama seperti itu. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka kita harus siap-siap untuk menjauhi manusia. Tapi kalau kita disibukkan dengan pekerjaan dunia, manusia, maka disitulah pekerjaan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya? Ada sebuah makalah itu, ada sebuah makalah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, ini jalan tengahnya.
kerjakan untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, tapi kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini sebuah perkara yang memang berbanding terbalik. Satunya kita harus yakin hidup selamanya, tetapi satu sisi kita harus yakin untuk mati besok. Jadi kalau kita mengerjakan perkara dunia, entah itu bisnis, pekerjaan, transaksi atau yang lainnya, maka kita harus yakin untuk hidup selamanya. Jadi ini untuk memberi semangat kepada kita mencari rezeki atau yang berhubungan dengan dunia. Tapi dalam hal akhirat kita harus memberi semangat, ada motivasi itu. Kita harus yakin atau menyangka bahwa kita akan mati besok. Ini ya Syekh Sidli pernah berkata, "Law dafantum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah." Apabila kamu telah mencicipi manisnya dekat dengan Allah, niscaya kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan. Jadi seorang manusia itu jika sudah merasakan kenikmatan, rindu dekat dengan Allah, maka dia itu tidak mau lagi akan kehidupan dengan manusia, dunia, tidak mau lagi. Makanya kan kita sering dengar pekerjaan-pekerjaan salafun saleh atau wali min awliyaillah itu merantau atau bermunajat, muzlah ke tengah hutan karena sudah merasa nikmat hubungan dengan Allah, dekat dengan Allah, hingga tidak terfikirkan sedikit pun dalam pikirannya berhubungan dengan manusia. Maka itulah jalan tengahnya bagi kita. Pada zaman ini kita juga kan butuh uang atau butuh kebutuhan. Maka itulah jalan tengahnya. Kalau kita bekerja tentang dunia, bisnis, pekerjaan, berdagang, tani, maka kita harus berpikir untuk hidup selamanya. Tapi untuk ibadah, kita sholat, kita berpikir akan mati besok. Itu ya untuk kajian pagi ini. Kami cukupkan